Ada juga nih yang belum muncul dari Gerindra nih. Ada kejutan? Ada kejutan. Artinya bukan bicara politik dinasti kita di sini ya. Kita melihat secara kapasitas Ketua Umum PKB Caimin ya menyampaikan Pilpres memang telah selesai. Katakanlah 2017 ini isu-isu yang cukup signifikan itu adalah politik identitas. Jadi seperti buah si malakama. Kalau pemirsa setia Gema Pos, hari ini kita akan diskusi terkait dengan pilkada serentak yang akan dimulai atau yang akan dilaksanakan pada 27 November 2014 mendatang. Tapi prosesnya sekarang sudah berlangsung dan saya pikir sudah mulai memanas untuk siapa-siapa saja yang akan berkontestasi dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tapi satu yang selama ini menjadi barometer pilkada ataupun secara nasional biasanya kan ibu kota. Nah ini yang lagi hangat juga ini soal isu-isu pilkada yang ada di DKI Jakarta. Dan hari ini saya sudah bersama Direktur Eksekutif Human Study Institute, Bang Rasminto. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Thank you Bang sudah mampir di Gema Pos nanti berbagi analisa. Oh siap. Jadi Bang Rasminto ini juga sekarang dosen nih Bang ya, yeah. Di Unisma. Iya. Unisma, dosen geografi politik dan pengamat politik juga. Ini sering banget bicara soal situasi politik yang ada di Indonesia, baik di daerah maupun nasional Bang. Internasional juga kemarin. Iya Bang, hari ini kita ngobrolin soal pilkada aja deh, nggak usah jauh-jauh, ini kan kita di Jakarta. Kalau selama ini kan di pilkada sudah mulai prosesnya dan nama-namanya sudah muncul Bang, sudah banyak. Dan fenomena ini kalau menurut Abang seperti apa nanti kondisi di Pilgub DKI Jakarta? Iya. Pertama ini menarik kalau bicara tentang Jakarta, kita baru disuguhkan beberapa hari yang lalu Pak Presiden, Pak Jokowi itu menandatangani, mensahkan Undang-Undang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta atau Undang-Undang DKJ. Iya, betul. Nah artinya meskipun dia dalam posisi DKJ sebagai daerah khusus Jakarta, dia memiliki kekhususan yang artinya di sini ini tentunya ini akan menjadi barometer dan pilihan banyak tokoh masyarakat yang mereka menginginkan menapaki menjadi seorang tokoh nasional ya dari sini. Jadi Jakarta. Meskipun sudah ada undang-undang itu lalu kemudian ini KN udah geser ke Kalimantan, di Jakarta masih jadi barometer Bang ya, politik ya? Betul. Jakarta tetap menjadi barometer karena kan tahapan IKN sendiri juga kan masih dalam proses konstruksi. Dia baru berjalan efektif juga masih sekitar ya cukup lumayan panjang 5-10 tahun ke depan. Artinya efektivitas aktivitas pemerintahan akan tetap masih di Jakarta. Betul. Nah, ini kira-kira nih Bang, ini kan kita masih jadi barometer, kira-kira ini siapa sih yang nanti bakal berkontestasi deh untuk di Jakarta kalau menurut analisa dari Abang? Ini kalau tokoh-tokoh yang muncul kita lihat dari banyak pemberitaan kan banyak ya. Dari partai PKS sudah memunculkan mantan presidennya, contohnya Pak Soebul Iman. Terus juga yang dari Dapil Jakarta Timur, Mardhani Alisera, ya ini cukup populer. Lalu juga PDIP juga baru merilis, ya ada beberapa tokoh yang muncul. Termasuk Risma, lalu mantan Panglima TNI Pak Andika Perkasa. Nah ini juga kader-kader potensial, termasuk ya kader lokalnya ya Ketua DPRD sekarang. Gitu, Bang Pras misalnya. Bang Pras, ya. Lalu PKB. PKB juga ada ya yang sekarang ketua PKB DPW PKB Jakarta Hasbi
Ini juga punya potensi, punya kans. Lalu Gerindra, Gerindra. ya kan? Nah, Gerindra juga menarik Oke. karena ini ada tarikan juga kan presidennya. Hmm. Nah, presiden terpilih, ketua umum Gerindra. Gerindra, berarti di Jakarta harus punya juga dong, gitu kan? Ya Gerindra juga muncul beberapa tokoh seperti mantan wagub kemarin, Oh, Pak Arija Patria, ini juga masih punya kans. Lalu Saras, oke. mana Saras juga lolos kan di legislatif, di parlemen. Lalu wakil ketua DPRD dari Gerindra, Bu Rani. Wakil ketua DPRD. Itu juga punya kans, Oke. Bu Rani. Lalu ada juga nih yang belum muncul dari Gerindra nih. Ada kejutan? Ada kejutan. Oke. Nah, dan ini bisa jadi menjadi kuda hitam. Siapa bang? Dari Gerindra? Dari Gerindra. Ya, ini sepertinya akan kejutan. Ini Budi Jiwandono. Budi Jiwandono. Tokoh muda. Dia tokoh muda. Sudah 2 periode terpilih kembali kan sekarang di parlemen. Nah, ini juga menjadi kuda hitam. Mungkin ini belum diperhitungkan sama masyarakat Jakarta, sama publik. Ini baru sekali ini informasi dari Bang Rasminto ini. Ini menarik. Jadi sosok Budi ini juga menarik ya. Kenapa menarik? Karena tokoh muda, satu sisi juga dia sebagai elit Gerindra, gitu. Nah itu Budi. Ya mungkin nanti kita kupas lah. Kita satu-satu. Menarik ini. Tokohnya sebenarnya banyak juga nih yang punya potensi. Tapi kemudian dan ada kejutan pasti ya. Ada kejutan-kejutan. Termasuk ini yang kita tunggu adalah Anies Baswedan. Nah, termasuk yang kita tunggu Anies Baswedan ini sikapnya gimana? Setelah dari cawapres, mau nggak dia masih di Gubernur DKI Jakarta? Kalau menurut Bang gimana? Iya. Kalau saya melihat berdasarkan dengan dukungan ya Jakarta kan daya keterpilihannya itu juga lumayan nih pada saat Pilpres kemarin. Jadi 01 selisihnya ya cukup tipis nih dengan 02 gitu. Jadi hanya beberapa ratus ribu kan selisih di situ. Yang artinya memang ya tentunya Anies ini Nasdem juga harus tetap maupun PKS juga harus memperhitungkan ini. Gitu. Dengan kans suara yang ya masih cukup populer dan cukup punya kans tinggi untuk bisa dipilih dia. Gitu. Ya apalagi bicara tentang Anies Baswedan, ini dukungan PKS kalau dia dicalonkan, ya pastinya PKS akan ditambah dengan kondisi dia suara PKS cukup signifikan, pemenang 2024 nih di Jakarta. Itu betul. Dia kursinya hampir 18 ya kalau nggak salah ini. 18 kursi, 18 atau 19 kursi. Dan dia menjadi pemenang. Jadi kalau Anies Baswedan diusung oleh Nasdem ataupun PKS, dua partai ini ya terutama PKS bisa gabung lagi berarti ya? Bisa gabung lagi. Gitu. Saroni kemana kalau gitu? Kalau Nasdem memperhitungkan Anies. Nah, ini penguasa Jakarta Utara. Iya, memang kalau kita lihat gerakan-gerakan sosialisasi, memang Saroni cukup masif bergerak. Ya bisa jadi kans untuk mendampingi Anies Baswedan kah? Kan itu. Ini menarik. Bisa ditukar ya, Anies didukung oleh PKS begitu ya. Gitu. Wakilnya dari Nasdem gitu ya. Itu menarik. Bisa skemanya begitu ya. Skemanya begitu. Lalu kita beralih ke partai lain. Golkar ada beberapa alternatif. Ketua DPD-nya sendiri, Jaki. Lalu ya Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Gitu. Lalu PAN juga punya tokoh-tokoh potensial yang cukup kita perhitungkan juga. Misalnya mantan wakil wali kota Palu ya, Pasha. Dia juga yang lolos di teruji juga dia di pileg kemarin. Terpilih dia di dapil neraka itu, dapil 3. Ya kan? Itu salah satu tokoh
calon yang potensial. Oke. Termasuk ya ketua DPW-nya, Mm. Mas Eko. Mas Eko juga cukup perlu diperhitungkan. Meskipun ya secara kalau bicara tentang dinasti nih, ternyata juga Putri Ketum Julhas, Iya. Ketum PAN punya kans untuk mendorong Merangsek ini sebagai calon Jita Anjani itu PAN. Lalu perlu kita perhitungkan juga nih di luar itu. Siapa bang? Ya tentunya putra Oh Mas Presiden, Kaisang. Mas Kaisang. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia kan baru berapa tahun? 26 tahun 29. 29 tahun. 29 tahun. Aturannya kan belum boleh itu bang. Bisa. Mas Kaisang punya popularitas, Oke. lalu juga dukungan keluarga juga cukup strategis juga kan. Artinya bukan bicara politik dinasti kita di sini ya. Kita melihat secara kapasitas dan pola komunikasi politik yang ditunjukkan oleh keluarga Jokowi ini menarik. Katakanlah kakaknya Gibran saat ditanya sekitar 1,5 tahun yang lalu, enggak, ya kan? Gitu, ya, oke. Wah, ternyata ujung-ujungnya jadi. Nah, begitu juga Mas Kaisang. Ini apalagi kita lihat secara peta suara 2024 maupun 2019 ini PSI di mana Mas Kaisang sebagai ketua umum ini cukup punya kans karena peringkat dia bertahan dalam peringkat 7 gitu. Dan kursi parlemennya pun di DPRD DKI cukup, DPRD Jakarta ya cukup perlu diperhitungkan. Oh iya, ada Kaisang Pangarep. Kaisang. Berarti memang apa ya, banyak sebenarnya yang bisa diperhitungkan dalam kans Pilkada DKI 2024, dan saya pikir ini pasti saling tarik menarik ini. Mereka di mana nih yang kira-kira paling cocok gitu. Apakah kemudian kemarin Mas Kaisang sudah pernah deklarasi Depok 1 ya kan, tapi kan belum tentu juga seperti yang Bang Resminto tadi bilang. Setahun yang lalu enggak ternyata bisa jadi ini hari ini sekarang. Tapi menurutmu Bang, siapa yang paling berpeluang besar? Ini mungkin jadi ini ya, apa namanya, kita agak menerawang ya. Kalau semisal skemanya yang paling mungkin kan banyak skema, pasti banyak skema. Tapi yang paling mungkin nih, skema yang akan terbentuk itu seperti apa Bang? Ya tentunya kita akan mengacu pada tren-tren politik sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat pemilu-pemilu sebelumnya misalnya ada koalisi termasuk 2024 ini kan ada koalisi Indonesia Bersatu. Ya tetap akan mengacu pada itu. Artinya secara kajian kita, ini koalisi Indonesia Bersatu ini kan yang cukup dominan itu adalah Golkar, PAN, dan Gerindra sebagai leading di situ. Nah, artinya kita akan lihat di situ. Ketika bicara koalisi ini, berarti kan nanti akan lihat bagaimana dari Golkar. Katakanlah yang meskipun misalnya Ridwan Kamil dikasih 2 surat tugas, milih Jawa Barat atau Jakarta. Nah, secara karir politik tentunya Kang RK ini pasti akan lebih cenderung memilih Jakarta. Ditambah ya partai itu pasti menginginkan kemenangan. Iya. Itu calon yang potensial itu yang pasti akan dipilih. Nah, jadi saya cenderung melihat kalau dari Golkar katakanlah dia disorong menjadi DKJ satunya, dia akan cenderung kalau untuk menang Ridwan Kamil. Gitu. Sehingga partai-partai lain yang dalam koalisi ini ya kan bisa dilihat kalau PAN
ya antara Mas Eko ataupun Pasya atau Jita misal. Lalu Gerindra ya tadi antara Budi Jiwandono. Budi Jiwandono juga ternyata juga ini punya kans ini bisa jadi kuda hitam DKJ 1 juga. Tapi katakanlah kalau skenario satunya itu RK sebagai karena punya pengalaman sebagai wali kota dan gubernur Jawa Barat dan dianggap sukses di sini, ya kita tempatkan RK di DKJ 1. Berarti Budi Jiwandono. Lalu Rani, ya kan? Lalu Saraswati. Saras di situ. Nah, ini koalisi Indonesia Bersatu. Lalu PDIP-nya kita lihat. Nah, PDIP, maaf. Ada lagi di luar partai ini. Di luar partai? Kader di luar tokoh di luar partai yang kita kategorikanlah tokoh nasional. Ada Purnawirawan Jenderal. Ini juga punya kans. Siapa, untuk Bang? Jenderal Dudung. Oh, iya. Jenderal Dudung. Jadi memang belum ini. Jenderal Dudung pun sepertinya ada geliat juga untuk. Iya, menurut analisanya Abang ini ada geliat menuju ke situ. Menuju ke situ. Cuma kan kita lihat bagaimana partai-partai ini bisa mengambil meminang beliau. Nah, bagaimana beliau meyakinkan itu? Itu meskipun ya beliau punya catatan bagus lah pada saat sebagai Panglima Kasat. Kodam Jaya maupun sebagai Kasat. Ya Panglima Kodam ya punya pengalaman dia, mengenal betul, paham betul tentang Jakarta. Itu. Nah, jadi tadi bicara skenario 1 di koalisi Indonesia Bersatu. Jadi Pak Jenderal Dudung juga punya kans dia sebagai ya kalau kita lihat sih masih di situ. Lalu skenario 2-nya nih calon paslon yang cukup potensial. Ya, kita bicara dari PDIP. Risma bilang saya nggak punya modal, nggak punya uang. Ya memang politisi kan selalu begitu. Gitu. Beliau dari 2017 yang lalu pun sudah punya motivasi juga, punya ambisi juga untuk masuk ke Jakarta sebagai kontestan. Tapi sepertinya ini saya melihat bagaimana kans Jenderal Andika ini lebih besar. Pertama, untuk diambil sama PDIP. Untuk diambil PDIP. Pertama, bagaimana konsistensi dan loyalitasnya dalam kemarin kontestasi Pilpres sebagai wakil ketua TPN Ganjar Mahfud. Nah, pasti di situ akan diperhitungkan betul oleh partai koalisi, terutama oleh PDIP. Itu. Nah, katakanlah DKJ 1-nya Jenderal Andika. Ya, tapi memang dia nggak bisa, kalau besok nggak bisa mengusung sendiri, harus koalisi. Ya kan, dia harus koalisi. Berarti ini PR nih masih PDIP nih untuk skema yang kedua. Siapa nih yang akan gabung sama dia tuh di DKJ? Kalau dari pengalaman koalisi ya tentunya dia pasti akan mengambil dalam koalisi yang kemarin. P3. Seperti dari P3, dari Hanura. Namun kan ada Perindo 1 kursi. Tapi dia harus ditambah juga gitu kan kursinya. Nah, tinggal itu PR. Lalu ya tadi koalisi perubahan kemarin. Ya ini Nasdem dan PKS ini masih, apalagi statement Ketua Umum Nasdem maupun Ketua Umum PKB Caimin ya menyampaikan Pilpres memang telah selesai. Tapi hubungan dan kerjasama kita akan terus dilanjutkan. Nah, ini menarik. Itu jadi sinyal. Itu menjadi sinyal. Kayaknya nanti Nasdem, PKB, PKS untuk DKI. Cuma memang bagi
Ani Anies Baswedan ini ibarat buah si malakama. Jadi pendukungnya akan sumpah serapah nih. dan merasa di downgrade. Oke. Nah, ini pendukung elit. Tapi kalau pendukung masyarakat bawah pasti lebih menginginkan Anies itu. Sehingga Suka. ada kemungkinan DKJ 1-nya bisa dipasang Anies, DKJ 2-nya ya bisa Sahroni. Kalau memang dari internal koalisi ini. PKB nggak ini? Nggak Nah, punya ini. PKB tentunya dia juga harus bisa memberikan tokoh nasional yang bisa diperhitungkan. Kan selama ini yang beredar tuh selain ketua DPW-nya ya Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauzia. Nah, tapi basis Ida Fauzia kan Jawa Tengah. Cuma memang dibuktikan dengan kelihayan Ida Fauzia nih. Juga bagaimana dipilih kemarin kan di Dapil DKJ 2 dan cukup signifikan juga suaranya untuk bisa memiliki kans itu. Tapi apakah bisa diberikan Nasdem ya kan dengan PKB atau PKS? Nah, karena pergumulan Pilkada Jakarta ini agak berbeda. Katakanlah 2017 ini isu-isu yang cukup signifikan itu adalah politik identitas. Dulu begitu luar biasa kader-kader PKB sampai grassroots-nya, ya kan? Ini isu-isu politik identitas itu jadi ibarat minyak dan air saat itu, gitu. Meskipun dijawablah pada momen Pilpres 2024 ini dengan mengusung Anies Baswedan, mereka bersatu. Dulu luar biasa, seperti minyak dan air. Nah, apakah mereka akan memperhitungkan ini kalau masuk ke Jakarta lagi? Gitu. Barangkali itu tuh kalau skenario-skenarionya. Tapi satu lagi Bang, yang ketinggalan, Demokrat Bang. AHY. Gimana tuh? Nah, apa bikin gerbong lagi atau kira-kira masih nyatu nih sama koalisi yang kemarin? Memang kalau kita lihat aroma-aroma Demokrat juga dia punya ambisi juga bagaimana memiliki perwakilan-perwakilan lah kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia ini termasuk di Jakarta. Nah, Demokrat kalau dia mau menang ya tentunya dia harus bagaimana memberikan sodoran tokoh-tokoh nasional dan juga memiliki popularitas. Nah, kalau Demokrat memang ada yang beredar misalnya Mpok Silpi DPD nih. Dia kan nggak lolos masuk peringkat 5 di suara 2024 ini. Ya, tapi dia punya kans, punya pengalaman di pilkada sebelumnya. Nah, ada lagi tokoh yang memang anak muda, punya pengalaman sebagai kepala daerah, ini Emil. Oh, itu Kang Emil. Emil Dardak. Nah, Emil punya pengalaman, dia sebagai wakil gubernur dan bupati. Itu satu sisi Emil ini juga pada saat Pilpres kemarin menjadi kepercayaan Mas Gibran sebagai penasihat komunikasi. Komunikasi politik beliau. Kompleks sekali ya. Kalau lihat peta Jakarta itu kemungkinan luar biasa, masih banyak tarik menarik, termasuk tadi Mas Kaisang kan belum kita masukkan kemana ini. Cocokin kemana ini Mas Kaisang? Bisa cocok kemana aja Itu. Semisal kita bilang, wah. Dan tapi kalau menurut Bang Rasminto, kemungkinan besar memang masih seperti koalisi di Pilpres ya. Nggak ada perombakan atau perubahan atau seperti Pilkada 2017. Masih seperti di Pilpres, cuma memang ada potensi-potensi ini lebih dari 3. Tadi karena kita disodori tokoh-tokoh yang memang menjanjikan semua, bagus-bagus. Gitu. Ya kan, bisa. Jadi
bisa jadi lebih dari 3 ya. Bisa nanti. jadi lebih dari 3 karena Belum. sebaran peta politik kursi di DPRD pun di Jakarta ini cukup menarik Ya. gitu. Belum lagi nanti misal ada tokoh secara ini kan, apa namanya, yang non partai itu, Iya, bisa bisa ada kemungkinan itu. betul. Kan kita lihat kalau sebaran peta suaranya kan, PKS unggul dia sekitar 18-19 kursi. Gerindra, PDIP kan, PDIP kan jadi sekitar 15 kursi. Turun dia cukup signifikan sampai 60%. Terus Gerindra dia sekitar 14 kursi. Oke. Nah, lalu Golkar, nah cukup lumayan 10 kursi. Nasdem 11 kursi, ya kan? PAN 10 kursi, Demokrat 8, PSI juga sama 8. Gitu. Jadi PSI, Demokrat dan Perindo P3 misalnya satu kursi gitu. Nah, itu cuma ya itu bisa ada kemungkinan bisa sendiri itu. Iya. Jadi bisa sendiri. Ramai sekali berarti. Ramai. Potensi ininya luar biasa nih. Ternyata kalau kita bedah kemarin-kemarin kan yang muncul cuman tokoh ini jalan, tapi ketika kita bongkar, wih banyak juga ini. Iya. Tapi Bang, tadi sempat kesinggung tuh soal isu 2017. Kalau nanti itu masih laku atau enggak Bang? Atau ada isu nanti lain yang dipakai? Iya. Kalau Jakarta memang unik ya. Dia kan memang sebagai miniatur Indonesia. Dan banyak sekali etnis, sangat heterogen sekali kita berdasarkan etnis, agama, lalu juga secara geografisnya pun juga nih menarik kita. Jadi ada daerah-daerah penyangga yang ini juga akan mempengaruhi terhadap memilih siapa, keterpilihannya di situ. Nah, pertama tokoh-tokoh dengan dukungan partai-partai kan ini secara ini dukungan secara di atas kertas itu memang penting, tetapi ketika bicara tentang keterpilihan nanti kan kita lihat 2012 bagaimana di situ ketika Pak Jokowi masuk awal ini kan orang-orang pada nggak tahu gitu. Ternyata ini beliau menang kan itu. Nah, begitu juga inilah menjadi pengalaman karena secara geografis kita banyak daerah penyangga nih. Itu. Nah, daerah penyangga ini juga kondisi rural urbannya ini menunjukkan karakter masyarakat, yaitu karakter pemilih. Bagaimana mereka ini melihat sosok tokoh-tokoh yang politik yang akan dipilih itu pertama ya berdasarkan ya kalau Jakarta ini kan rural urbannya ini penyanggahnya ini ada Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Nah, di mana karakter masyarakat yang menunjukkan ya dengan profil-profil kesederhanaan. Profil-profil seperti ya karakter merekanya gitu kan. Karakter mereka yang walaupun kehidupan secara infrastruktur kota, tetapi karakter sosial masyarakatnya itu sebagai masyarakat rural, pedesaan. Nah, ini seperti itu. Yang artinya juga kalau di suatu komunitas tempat, ada sebuah komunitas ini ada orang Jawa, Sunda, dia akan melihat saudaranya, apalagi dengan kondisi kita di Jakarta itu kondisi banyak masyarakat komuter, jadi pelaju, itu. Jadi kalau dia ini dari mana, nah kita akan lihat komposisi suku juga. Nah, karena pelaju dia, ini orang Jawa latar belakangnya. Atau ini orang Sunda. Nah, berarti kan Kang Emil pengaruhnya itu
mantan gubernur Gubernur. Jawa Barat. Hmm. Nah, di situ diapit oleh Bogor, Hmm. Bekasi, Hmm. ya kan, Depok. Nah, ini Jawa Barat. Nah, ini pengaruh-pengaruh daerah ini juga akan sangat kental. Oh, Itu. oke. Nah, jadi pengaruh dari family yang sebagai pelaju tadi, termasuk juga dia yang memang ya apalagi kan ada kebijakan nih Kat. Sampai ada kebijakan pemerintah daerah Dukcapil orang yang tidak berdomisili berKTP Jakarta dan tidak berdomisili di Jakarta dinonaktifkan, ya kan? Ya ini juga barangkali ini juga Siasat akan juga. ini kan juga akan mempengaruhi itu. Kan memang sejarahnya Jakarta, masyarakat Jakarta itu nggak apa ya namanya, orang kita sendiri gitu loh. Maksudnya apa sih? Kayak Jokowi nih contohnya, dulu kan dari Jawa datang nggak lama setelah itu dan mereka memilih. Jadi bukan karena perkara banyak juga yang mungkin ya, bukan hanya perkara bahwa saudara sendiri atau kemudian orang kita sendiri, tapi lebih kepada oh bagus gitu ya. Ada kesadaran politik yang lebih, ada kesadaran politik yang tinggi untuk memilih sosok pemimpin mungkin. Ya, ditambah karakter Jakarta yang bagaimana misalnya Jokowi menang di 2012, Anies Baswedan menang di 2017. Ya, ini kan semua ada latar belakang. Pak Jokowi menang 2012 dengan karakter kesederhanaannya, uang desanya. Nah, ini kan terlihat dari daerah-daerah penyangga tadi, Oke. gitu, masyarakat pelaju tadi. Jadi memang nggak ada karakter pemilih di Jakarta itu dia melihat sebagai tokoh pribumi, gitu. Ya karena memang multi etnis kita. Jakarta itu multi etnis. Jadi nggak melihat siapa sosok yang memang asli Jakarta, nggak melihat itu. Dia punya karakter, profilnya bisa menjual, populer, gitu. Itu calon kuat, calon yang potensial, calon yang unggul. Ditambah lagi Anies misalnya 2017, ya kita sampai mengenal dengan adanya politik identitas. Jadi memang kan disuguhi dengan masalah-masalah politik identitas ini, ya kan? Oke. Ya mudah-mudahan di 2024 ini Pilkada Jakarta nggak ada politik identitas. Tapi masih kalau menurut Bang Rasminto ada potensi, masih ada potensi nggak? Ya tentunya ada potensi. Kan kita lihat bagaimana komposisi masyarakat nih, ya kan? Di barat, di utara misalnya. Nah, di barat dan di utara ini karakteristiknya hampir sama nih, dengan begitu begitu heterogen, dengan lingkungan-lingkungan kelompok-kelompok, katakanlah kelompok-kelompok minoritas di situ. Nah, siapapun tokoh-tokoh minoritas selalu terpilih di situ sebagai tokoh di legislatif kah, termasuk juga bagaimana basis Pak Jokowi cukup kuat di sini, Barat dan utara. Nah, lalu karakter di Jakarta Timur, karakter Jakarta Timur, Selatan, terutama Jakarta Timur, kecenderungannya itu tingkat religiusitasnya cukup tinggi. Nah, sehingga dia akan melihat tokoh-tokoh yang merapat dengan kelompok-kelompok religius, ini akan cenderung dipilih, gitu. Lalu Jakarta Pusat, ya ini cukup karena dia berada di sentral, ya karakternya itu campuran. Nah, kalau Selatan memang kecenderungannya ini adalah berdasarkan latar belakang pendidikan, selalu seperti itu. Itu. Yang artinya ya tokoh-tokoh yang elit akan kecenderungannya dipilih di Selatan.
Nah, tinggal ya komposisi di luar itu kan Kepulauan Seribu. Ya cuma memang suaranya nggak cukup signifikan kan kalau untuk kita bicara DPT atau daftar pemilih tetap gitu. Iya, apalagi kalau kita mungkin nanti disuguhkan dengan banyak calon ya. Pasti isunya banyak sekali nanti yang berpotensi. Betul. Ada banyak koalisi, ada lebih dari 3 gitu semisal, terus kemudian dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda juga, pendekatannya beda, mereka merasa nggak ketemu, wah bisa bahaya nih. Berarti harus diantisipasi juga nih, KPU, Bawaslu, kepolisian ini harus antisipasi juga untuk penjelang pilkada. Tapi saya lihat kemarin juga Bawaslu sudah mulai sosialisasi ya, gitu Bung ya. Ya tentunya kan kalau kita lihat kerawanan-kerawanan itu juga kan pasti ada lah. Apalagi ini kan bersifat pilkada serentak. Nah, kekuatan keamanan, aparat keamanan juga di sini baik Polri maupun TNI kan semua tersebar gitu. Kalau dulu terkonsentrasi di mana pilkadanya dia bisa BKO dari luar. Kalau sekarang ya Jakarta, berarti dia harus kekuatan aparat dari Jakarta, baik Polri maupun perbantuan TNI. Yang paham juga karakter Jakarta yang gitu paham ya. karakter Jakarta. Tapi Bang, ini lagi nih Bang, kalau kita bicara soal nanti pilkada, pasti ada program, ada visi unggulan, itu melihat dari kondisi masyarakat, masalahnya apa. Tapi kalau menurut Bang Rasminto ini, yang krusial ini sebenarnya yang bisa menarik masyarakat untuk tertarik dengan sosok ini, itu sebenarnya apa? Masalah apa nih yang ditawarkan untuk yang diselesaikan? Iya, inilah yang tentunya masyarakat juga akan selalu, selain tadi popularitas dia akan melihat kompetensi ya. Nah, kompetensi ini juga akan bagaimana merujuk pada persoalan-persoalan Jakarta nih yang menjadi persoalan klasik. Persoalan klasik Jakarta itu kan pertama banjir. Kita. Bagaimana tokoh yang mampu memiliki kompetensi ini. Nah, sehingga bisa meyakinkan para pemilih. Ya berarti kan dia punya kemampuan secara teknis dalam merencanakan tata ruang, merencanakan tata kota dengan baik. Nah, kan masyarakat bisa menilai siapa tuh di masyarakat tokoh itu, misalnya. Lalu masalah krusial lainnya adalah selain masalah banjir ya masalah macet, gitu. Macet juga kan ini berkaitan juga masalah kebijakan kendaraan, kebijakan pembangunan, produksi ataupun pembelian kendaraan baik roda 2, roda 4 ini kan terus menerus. Sedangkan penambahan pelebaran jalan itu terbatas sekali. Ini juga akan menjadi pengaruh. Nah, sehingga tentunya masyarakat juga akan menilai siapa tokoh yang bisa menuntaskan persoalan klasik ini. Nah, lalu persoalan lainnya dari masalah banjir, macet, terus juga masalah polusi udara, termasuk polusi kendaraan dan pabrik-pabrik di wilayah sekitar Jakarta ini. Angin nggak punya KTP. Angin nggak punya KTP ini kan lucu, gitu kan. Nah, ya meskipun memang dalam Undang-Undang DKJ kan ada daerah aglomerasi, tapi peran pemerintah daerah DKJ ini sangat sentral. Itu. Kenapa? Karena para kepala daerah Jakarta ini punya kendali luar biasa dalam bagaimana dia punya aset pegawai Pemprov itu harus dikendalikan. Lebih dari 35.000 orang itu harus dikendalikan dengan baik. Gitu. Bagaimana dia mengimplementasikan program-program janji-janjinya dalam kampanye menjadi program di Pemdanya, di Pemprovnya. Termasuk juga bagaimana mengelola anggaran yang begitu luar biasa. 80. Nah, sekarang 2024 sekitar 87 triliun. Sebelumnya sekitar 79 dan
walaupun dia ditinggal statusnya menjadi daerah khusus Jakarta yang dulunya DKI, ini akan tetap nggak akan jauh dari nilai-nilai itu, bahkan bisa lebih meningkat. Itu karena beban tanggung jawab nggak sebesar DKI dulu, DKJ masih punya beban tanggung jawab sebagai ibu kota negaranya. Dia mengecil tetapi potensinya masih tetap besar. Itu. Iya, ekonomi masih di sini banyak. Ekonomi masih di sini. Dan masa transisi juga cukup memakan waktu. Oke, Bang. Selain itu, Bang, apa masalahnya yang ini? Apakah kemudian perumahan, tempat tinggal gitu itu termasuk yang memang harus diselesaikan juga ya dalam konteks? Karena laju pertumbuhan penduduk kita juga ini Jakarta juga cukup lumayan ya. Jadi sekitar 1,6 1,7 yang artinya cukup tinggi, ditambah lagi dengan faktor urbanisasi dari daerah. Karena setiap pasca Lebaran selalu ada kebijakan justisi nih. Itu kenapa? Karena orang berbondong-bondong. Dari daerah itu mereka berbondong-bondong ke Jakarta berniat untuk mengadu nasib. Nah, sehingga apa? Ya, pemukiman di Jakarta itu akan menjadi problem bagi tata kota, bagi kepala daerah di sini. Kalau tidak desain sedemikian rupa, itu, ya kan? Itu masalah perumahan. Terus juga kita masih banyak nih slum area atau daerah kumuh. Gitu. Slum area kita atau daerah kumuh kita kan kalau kita lihat sangat kontras kan. Di Sudirman kita masih ada bedeng-bedeng rumah. Lalu apalagi kita masuk ke utara, banyak sekali slum-slum area. Di daerah Koja, daerah Pelumpang itu juga masih banyak daerah-daerah slum area. Terus Jakarta Barat apalagi kan, timur juga ada, di pusat juga ada, itu selatan juga tadi Sudirman juga yang begitu metropolisnya masih ada juga masih di belakang gedung-gedung besar itu masih ada kan itu menjadi problem. Nah, sehingga akan berbenturan pada program penggusuran. Nah, memang kalau kita lihat dalam masa pemerintahan kemarin di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta, ya banyak juga ini makin menjamur daerah-daerah ini karena ini mohon maaf kan, karena terkait dengan kebijakan bagaimana pendekatan humanis yang menurut gubernur sebelumnya itu. Bagaimana pendekatan humanis ini sehingga di bidang penertiban ini, katakanlah Satpol PP, ini agak merasa sulit untuk bagaimana menertibkan masalah ini, gitu. Jadi seperti buah si malakama. Kalau keras, nanti. Kalau keras dapat teguran, kalau tidak keras ini makin menjamur, gitu. Nah, inilah persoalan kota-kota besar, masalah daerah-daerah kumuh, slum area ini. Jadi apapun itu ya sebenarnya harus bijak. Bagaimana keadilan itu juga harus tetap ditegakkan, ya kan? Karena kita ini negara hukum, jadi pedoman itu juga harus tetap, gitu. Tapi juga satu sisi ya semestinya siapapun itu nanti kepala daerah itu juga harus bisa menyiapkan mana alternatif atau relokasi yang perlu disiapkan, gitu. Nah, satu sisi juga nih, Mas Riki, ya kan, daerah-daerah yang relokasi tadi juga menjadi PR nih. Kan dibangun nih, katakanlah daerah rumah susun ini, rusun-rusun ini kan, pasar ikan di utara nih direlokasi di Marunda, rusun Marunda. Nah, kan masalah polusi dan perumahan ini juga masih termasuk juga daerah-daerah
apa pabrik juga masih sangat luar biasa nih, berpengaruh pada masalah kesehatan penduduknya. Oke. Gitu. Jadi selain tempatnya, ya semuanya harus dipikirin ya. Harus dipikirin. Nggak bisa kita juga menggusur, merelokasi, dan tempat relokasi juga nggak siap. Nah, banyak juga kami membuat sebuah riset-riset juga banyak yang depresi mereka ditinggal di rumah susun itu. Oke. Terutama di utara. Karena apa? Jauh mereka dari aktivitas kehidupan mata pencarian mereka. Gitu. Kalau mereka naik angkutan umum sangat terbatas. Lumayan jauh. Ya kan? Habis waktu. Uang juga terbatas. Wih, banyak Jadi sekali PR berarti. lagi. Itu. Berarti masih banyak ini yang harus diperhatikan mungkin ya bagi semua calon siapapun nanti Bang ya. Iya, ada lagi nih Mas Riki. Jadi itu baru ada 3 ya. Tambah lagi kita krisis lingkungan. Oke. Jadi Jakarta pun dihadapkan dengan problem krisis lingkungan. Kenapa? Nah, krisis lingkungan ini kita bagaimana pembangunan yang begitu masif di kota metropolitan ini, tetapi lupa terhadap persoalan ini. Nah, krisis lingkungan ini berimplikasi juga ke kebutuhan masyarakatnya. Akan berdampak pada krisis air. Jadi makanya kan Setiap tahun turun kita. Terjadi abrasi itu kan. Nah, abrasi itu sudah sampai 2014 ya kalau nggak salah. 2014 itu udah abrasi itu sudah sampai ke cukup jauh, hampir ke sekitar Monas. Itunya. Nah, salinitasnya. Nah, belum lagi tadi krisis air kita. Dari krisis lingkungan akan berdampak pada masalah krisis air. Nah, contoh, makanya kan sudah mulai disiapkan perundang-undangan ini ataupun raperda terkait dengan masalah air. Nah, tapi kan juga harus bijak. Air dipajakin nih kan, dalam tanda kutip kan. Jadi mereka menggunakan air tanah harus dengan bijak. Kalau enggak, dia dapat tarif. Itu. Selama ini kan masyarakat kita pada umumnya ya air kan dari alam. Gratis-gratis saja. Gratis. Gitu. Tapi udah banyak PDAM kan pakai. Tapi terbatas. Kalau kita masuk ke wilayah utara, Jakarta Utara dan Jakarta Barat, masyarakat memang sudah biasa dia pakai air galon, air drum air itu. Mereka sudah biasa beli masyarakat. Untuk mandi, MCK itu pakai air beli dari orang keliling. Itu. Nah, ditambah dengan problem nanti ada bagaimana menata itu dengan peraturan daerah. Krisis air itu dari dampak krisis lingkungan kan. Karena gedung-gedung pencakar langit itu mempengaruhi pada struktur tanahnya yang akhirnya ini akuifer airnya. Wah, kebetulan nih saya kan geografi jadi ada sedikit bicara fisik gitu. Itu mempengaruhi pada supply, pada kualitas maupun struktur tanah dan struktur air, keberadaan air juvenil yang ada di akuifer di tanah itu. Jadi kalau struktur tanahnya berubah nanti penangkapan air dari hujan juga nggak bisa langsung mereka ya. Nah, itu mempengaruhi. Apalagi kan kita bicara tentang tata ruang kota. Nah, bicara tata ruang kota ini, amanat undang-undang tata ruang itu mengamanatkan kan ruang terbuka hijau itu 30%. Nah, ini juga belum memenuhi kan Jakarta. Itu kalau nggak salah baru sekitar kisaran 15 sampai 18%. Artinya masih ada kekurangan yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi. Nah, ini pun menjadi PR kepala daerah. Apakah nanti dalam program-program maupun kampanyenya ini janji-janji kampanye menjawab nggak kan itu? Iya.
Nanti tinggal kita mungkin perdebatannya harusnya dalam konteks yang seperti itu ya, yang substantif yang begitu substantif. ya. Ada banyak PR nih masalahnya, macet, kemiskinan, perumahan yang kumuh, terus kemudian bicara lingkungannya, polusi udara, banjir, macet. Ditambah lagi masalah kesehatan dan pendidikan. Oke, belum kesehatan, pendidikan, banyak PR. Banyak PR. Ya berarti nanti kita dorong aja Bang ini untuk siapapun nanti calon ini harus ngomongnya ke sana. Jangan pertarungannya pada isu-isu yang mungkin tidak substantif kayak isu politik identitas gitu-gitu. Kita harus ini masyarakat Jakarta ini harus mendorong nih. Gitu. Betul. Iya. Jadi para pemilih terutama masyarakat Jakarta itu ya kita harus bisa lebih dewasa, harus bisa lebih bagaimana melihat fenomena pilkada ini dengan memilih sosok tokoh-tokoh yang memang punya kompetensi dan punya portofolio dalam memimpin. Itu karena kalau salah memilih ya dapat pemimpin yang seadanya akhirnya apa ya Bapak Ibu bisa rugi kan gitu. Rugi waktu kita, pengelolaan kota yang juga ya biasa-biasa saja, lalu juga ini pengelolaan anggaran kita ini satu-satunya kota yang terbesar di nasional itu. Kita sekarang saja 2024 87 triliun. Ini luar biasa. Jadi memang harus betul-betul dikelola. Jadi anggaran dinas nih Mas Riki, contoh misalnya di Dinas Pendidikan, ini kan ketika amanat Undang-Undang Sisdiknas itu 20%, itu luar biasa. Jadi hampir 18 sampai 21 T itu untuk Dinas Pendidikan. Ya kan? Nah, lalu ini luar biasa kan? Kesehatan, PUPR, yang bidang pekerjaan umum ini juga besar. Jadi kalau ini tidak dikelola dengan baik oleh pemimpin yang tepat dan baik punya kompetensi, Bapak Ibu sayang. Ya, lewat gitu. Kita aja ya, 5 tahun sayang begitu aja. Luar biasa nih diskusi kita sama Bang Rasminto. Banyak sekali kita kebedah ini ternyata masalahnya. Dari mulai calonnya, terus kemudian sampai kemudian masalah-masalah Jakarta. Nah terakhir nih Bang Rasminto, closing statement-nya untuk masyarakat Jakarta supaya mereka tidak salah memilih nanti di Pilkada 2024, supaya jeli juga melihat siapa tokoh-tokoh yang memang betul-betul berbuat untuk DKI Jakarta. Silakan. Iya. Terima kasih Mas Riki. Terima kasih nih Gemapos, hadirin yang menyaksikan podcast Gemapos. Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi kita lihat banyak sekali ya tadi persoalan-persoalan kalau kita membedah masalah ke depan dalam pemilu kada Jakarta yang kita dalam prosesnya ini sedang melalui tahapan pilkada di mana di 27 November Bapak Ibu masyarakat Jakarta akan memilih lagi kepala daerahnya, gubernur dan wakil gubernur. Kita memang beralih dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Tapi Bapak Ibu ingat, apa yang Bapak Ibu pilih ini harus berdasarkan dengan kompetensi dan kapasitas mereka. Juga kemampuan memimpin Jakarta. Karena apa? Bapak Ibu bukan sekedar memilih tokoh-tokoh yang Bapak Ibu kenal dan Bapak Ibu merasa nyaman, tetapi bagaimana kapasitas itu? Karena PR Jakarta itu luar biasa, dari persoalan macet, persoalan banjir yang menjadi persoalan klasik kita, lalu juga bagaimana membangun tata ruang dalam menghadapi krisis lingkungan, lalu kita sebagai kota metropolitan yang tentunya dihadapkan dengan permasalahan daerah-daerah kumuh dan juga dihadapkan dengan masalah penggusuran, tentunya Bapak Ibu juga nggak mau menjadi korban, juga nggak mau ketika dihadapkan dengan persoalan sulit tersebut, ya kan di situ. Nah sekarang kita sudah menikmati Jakarta dengan begitu luar biasa akses transportasi,
Jakarta 24 jam, komuter lain, LRT, MRT, ya semoga ini bisa kita nikmati dan ada peningkatan. Nah, tentunya ada peningkatan ini adalah bagaimana pemimpin-pemimpin Jakarta ke depan ini mereka bisa mengelola dengan baik sehingga bisa mempertahankan, syukur-syukur bisa meningkatkan nih, ya kan? Kebutuhan terutama transportasi, pendidikan, kesehatan bagi Bapak Ibu. Jadi cerdaslah memilih, sadari betul dan pahami betul siapa calon yang Bapak Ibu kira itu menjadi dasar Bapak Ibu pilih gitu. Luar biasa. Ini kalau dengerin dosen itu enak sekali ya, Kom. Tertata gitu, enak sekali dan mencerahkan. Terima kasih sekali lagi Bang Rasminto. Pemirsa setia Gema Pos, berikut diskusi kita. Nantikan lagi diskusi-diskusi lainnya tetap di channel Gema Pos. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Ki.